Apa kabar saudara? Berjumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Nah saudara, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Karangasem, Bali. Sapa Redaksi On Location ingin menyapa Bapak Bupati I Gedidana. Kita ingin mengetahui bagaimana jalannya pemerintahan selama 1 tahun lebih ini di bawah kepemimpinan Bapak Bupati I Gedidana. Nah, dalam kesempatan kali ini saya sudah berjanji dengan beliau di tengah-tengah kesibukan beliau. Saya ingin menjumpai beliau. Jangan kemana-mana, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Saya berjanji dengan Bapak Bupati, jadi mohon izin bisa diantarkan ke ruangan Bapak mungkin Ibu. Oh iya. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Bambang. Apa kabar Pak Bupati? Baik, Pak Bambang. Sehat selalu ya Pak? Sehat, sehat, saudara sehat. Luar biasa. Sibuk Pak? Tidak, Pak. Datang. Baik, terima kasih Pak Bupati waktunya bersama Kompas TV. Mohon izin ini di tengah-tengah kesibukan Bapak, kita ngobrol-ngobrol santai, pengen tahu sudah hampir 1 tahun Pak Bupati mengawal Kabupaten Karangasem. Kita ingin tahu kemajuan apa yang sudah dilakukan oleh Dipa Dana. Dana Dipa. Mohon izin Pak Bupati ya? Iya. Ya, yuk mari. Silakan Pak, duduk. Oh, di sana aja. Baik. Ayo. Iya, baik. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Bupati Karangasem, Bapak I Gedidana. Nah, karena kami sudah poster, kemudian protokol kesehatan dilakukan ketat tadi Pak Bupati ya. Iya. Jadi mohon izin Pak, kita sudah 3 kali vaksin Pak Poster. Kita boleh lepas masker karena kita yakin sehat selalu. Sehat Pak Bupati nggih. Luar biasa Pak, perjalanan kita dari Denpasar 1 jaman, hampir 1,5 jam nyampe. Wah, tapi di tengah kesibukan Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya gitu. Gimana guys dengan hobi Pak? Masih ternak kita gimana di rumah nih? Dengar-dengar katanya melihara sapi atau Itu sudah menjadi pekerjaan rutin saya. Oh gitu Pak ya? Setiap pagi pasti dapat ketemu dengan sapi. Setiap pagi. Oh. Bahkan saya kalau minum kopi Ya. di kandang sapi. Oh ya? Kenapa kok dengan sapi begitu dekat Pak? Itu Boleh sedikit. saya merefresh pikiran, Pak. Saya merasa senang, nyaman, dekat dengan binatang, terutama dengan sapi. Gitu. Bahkan saya bikin kopi langsung bawa ke kebun, minum kopinya di Sambil melihat sapi. Diajak ngobrol sapinya Pak ya? nasi makan sapi. Wah. Sudah kebiasaan, merasa enak, tenang. Oh gitu. Setiap hari Pak Bupati? Setiap hari, Pak. Pagi itu kalau saya kerja dari rumah saya sekarang, ngopinya selalu di tempat. Terkecuali ada Iya, tamu iya. pagi-pagi sekali baru. Iya, iya, Kadang iya. tamu saya ajak di kandang sapi, Pak. Wah, luar biasa. Wah, gitu ya. Memang jiwanya dengan beternak itu Pak ya. Sapi terlebih. Sudah menyatu. Sudah menyatu. Luar biasa. Baik Pak Bupati, ini kesempatan yang baik. Mungkin kita mau tahu sebetulnya perkembangan
kabupaten yang sangat kita cintai ini, Karangasem ini, dengan alamnya yang luar biasa, gunung ada, laut ada, pertanian ada, kemudian masyarakatnya juga menjadi salah satu hal yang terus pemerintahan jalan ya Pak ya, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat tentunya. Nah kalau Pak Bupati, mungkin kita flashback sedikit kan, bagaimana sekarang perkembangan dengan pembangunan yang ada di dalam Kabupaten Karangasem selama hampir 1 tahun. Kami ingat dulu pada waktu pilkada, kemudian Dana Dipe akhirnya dipercaya oleh masyarakat Karangasem untuk memimpin, melanjutkan pembangunan di Karangasem ini. Kalau hampir 1 tahun ya Pak ya, 1 tahun kemarin sudah 1 tahun kita, 1 bulan setengah, hampir 2 bulan. Nah, lagi-lagi dihantam oleh pandemi ini baru awal-awal Pak Bupati. Pak Bupati bisa di-share sedikit Pak Budi, bagaimana 1 tahun kemarin, apa yang sudah dilakukan, bagaimana pemerintah Kabupaten Karangasem? Dalam 1 tahun ini Ya. kami fokus merancang janji-janji kami melalui visi-misi kami. Siap. Visi kami adalah membangun Satkerti Loke Bali di Karangasem melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Karangasem era baru yang beratnya Gertu, Santi, dan Bakti. Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Skala ini skala. Konsep Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Kemudian misi kami yang pertama membangun pertanian yang tangguh. Yang kedua mengembangkan sumber daya manusia yang handal. Yang ketiga mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya. Yang keempat membangun pariwisata yang terintegrasi. Yang kelima mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara komprehensif. Yang keenam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Inilah setahun ini kami lakukan tata kembali, sehingga kami sudah memiliki peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah. Oke. Nah kalau tadi Pak Bupati, kita kupas nomor 1 ya Pak, pertanian ini. Mengapa pertanian menjadi sektor yang boleh dikatakan nomor 1 yang menjadi konsen dari pemerintah Kabupaten Karangasem ini? Kalau pertanian sendiri, apa capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten? Kenapa kami pertanian dipasang nomor 1? Sebenarnya sumber kehidupan kita kan dari hasil pertanian. Sumber kehidupan kita di Bali ini, pangan itu kan datangnya dari pertanian. Bahkan sandang papannya pun sumbernya ada dari pertanian. Kalau pakaian, sumbernya pasti dari benang dari mana? Dari kapas. Semua dari pertanian, sehingga kami menjadikan prioritas pertanian. Apalagi di masa pandemi COVID ini, industri kan melemah, industri pariwisata. Ya, pertanian menjadi ujung tombak. Dan bahkan di Bali, dari kontraksi pertumbuhan ekonomi paling bagus di Bali, kontraksi paling rendah dia. Betul. Karena aset pertaniannya sudah mencukupi kebutuhan pokok warga Krama Karangasem. Makanya pertanian ini kami menjadi idola, dan kebetulan letak geografis kami di Karangasem ini subur, Pak. Bukan subur di daratan saja, di lautnya pun kami subur. Luar biasa. Tangkapan nelayan terbesar di Bali adalah Karangasem, Pak. Baik. Jadi memang hampir 50% masyarakat hidup Bukan 75%. 75% bahkan perekonomiannya dari petani. Jadi ini menjadi modal, dan ini terbukti setahun ini dihantam pandemi, ini yang lebih tahan ya Pak ya, lebih kuat. Lebih tahan pertanian ini. Itu dia. Bahkan pekarangannya pun kalau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas, bisa menambah kebutuhan pokoknya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kemarin Pak?
kepada sektor pertanian ini, Pak? Yang pertama, anggaran 2021 kan sudah dirancang 2020 saat 2021 itu. Pertama kami mengedukasi masyarakat untuk menanam cabai, sayur-sayuran di pekarangan rumahnya. Mengedukasi, bahkan kami yang langsung melakukan itu, ikut menanam. Yang kedua, di APBD 2022 ini yang kami rancang 2021, sektor pertanian ini menjadi andalan. Yang pertama kami menanam kapas 15 hektar, Pak. Kapas 15 hektar. Ini untuk menunjang kebutuhan benang di Bali. Mungkin akhir tujuannya kemana itu, Pak? Yang pertama untuk pemenuhan lokal dulu, Pak. Yang pertama dibuat benang tukulan sebagai sarana upacara. Dan kalau hasilnya lebih, nanti kami akan buat benang yang bisa digunakan kain inek seperti yang Bapak pakai, saya pakai. Untuk bahan bakunya ini. Bahan bakunya ini dari kapas, Pak. Iya. Ini yang diberdayakan di budidaya oleh Bapak Bupati. Ya, ini yang saya mau budidayakan. Sehingga tidak lagi membeli benang keluar Bali. Dari luar. Kami kan takut harganya karena ada peraturan gubernur menggunakan pakaian daerah, pakaian adat ya. Dan ini kebutuhannya kan makin banyak. Betul. Takut kami benang ini semakin mahal dijual oleh orang yang luar Bali ini, sehingga daya beli masyarakat akan rendah dengan pakaian lokal ini karena mahal. Kalau kita bisa menyediakan bahan dasarnya, ya harganya bisa dijangkau. Jadi pengrajinnya ada sudah, Pak? Kami sedang membina ini. Kami buat koperasi, Pak. Ada, sudah tinggal membina saja. Kalau tanamannya sudah kami tanam di daerah Abang dan Kubu ini 15 hektar. 15 hektar. April atau awal Mei ini kami sudah panen. Sudah kan bulan depan ini, 2 bulan lagi. Luar biasa. Tinggal memasarkan saja. Kemudian kami juga menggalakkan produk-produk pertanian lokal untuk menjadi konsumsi dasarnya, Pak. Nasi cacah, nasi jagung, ini yang biasa kan sudah edukasi bahwa protein nasi cacah dan nasi jagung ini juga bagus, apalagi pupuknya pupuk organik. Organik lebih sehat. Karena di Karangasem ini yang coba Bapak pantau petani-petani yang di Karangasem tidak ada mengeluh masalah COVID, Pak. Tidak ada mengeluh masalah COVID untuk kebutuhan makannya. Itu teman-teman kami, saudara kami yang bekerja di industri, terutama di industri pariwisata ini baru agak kewalahan. Kalau yang petani-petani ini nggak merasakan dampak ekonominya karena dia cukup untuk mau buat sayur sudah ada kelor, sudah ada kacang-kacangan, cabai sudah nanam, sudah punya, tinggal metik aja ya, Pak. Nggak terasa. Baik, wah luar biasa. Jadi memang tadi ya, pertanian menjadi dasar banyak masyarakat Karangasem hampir 75%, dan ini di tahap 1 tahun ini pemerintah Bupati bersama jajarannya konsen tadi untuk selain boleh dikatakan bertani, berkebun di pekarangan untuk sendiri dulu, ya tahan tadi Pak ya, pandemi akhirnya tidak perlu ngeluarin uang kan gitu Pak, tidak harus belanja. Saya punya, kemudian sudah mulai dirintis untuk penanaman untuk tanaman menghasilkan benang sutra tadi, benang tadi ya, untuk mensupport industri atau kerajinan endek kain ini ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa mensupport produksi daerah untuk baju supaya bisa menekan biaya tentunya. Nanti kita lanjut lagi Pak Bupati ya. Pokoknya kita akan ngupas bersama Pak Bupati ini. Nah saudara jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini.